Tanah Karo adalah sebuah wilayah di Sumatera Utara yang kaya akan budaya dan keindahan alam. Dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sayuran dan buah-buahan terbaik, Tanah Karo menawarkan pemandangan pegunungan yang memukau. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi masyarakat Karo yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat. Tanah Karo yang memesona ini juga menjadi tempat berdirinya Gunung Sinabung, sebuah gunung berapi aktif yang berperan besar dalam kehidupan masyarakat setempat. Gunung Sinabung adalah salah satu gunung berapi aktif yang terletak di Tanah Karo. Setelah tidur selama berabad-abad, Sinabung mulai kembali aktif sejak tahun 2010 dan terus menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan. Letusannya seringkali membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar, termasuk lahan pertanian dan permukiman. Keterkaitan antara Tanah Karo dan Gunung Sinabung sangatlah erat, di mana keberadaan gunung berapi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Karo. Aktivitas Sinabung memengaruhi kondisi lingkungan, ekonomi, dan sosial di Tanah Karo, sekaligus menjadi pengingat akan kekuatan alam yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan dan kebersamaan. Suku Karo memiliki sejarah panjang dan asal-usul yang kaya akan mitos serta fakta. Mereka diyakini berasal dari kerajaan Haru yang berdiri sejak abad ke-13, menguasai wilayah Deli Serdang hingga dataran tinggi Karo. Kerajaan ini merupakan kekuatan penting, terkenal dalam perdagangan dan saling berperang dengan kerajaan lain, terutama Kesultanan Aceh. Karena perperangan, banyak warga Haru yang mengungsi ke pegunungan untuk melindungi diri dan melestarikan tradisi mereka, yang kemudian menjadi cikal bakal suku Karo. Setelah keruntuhan kerajaan Haru pada abad ke-17, suku Karo semakin terpencil tetapi tetap menjaga adat dan budaya mereka. Ada 5 klan besar atau marga dalam suku Karo. Yang pertama Karo-Karo, yang kedua Ginting, yang ketiga Sembiring, yang keempat Tarigan, dan yang kelima Parangin-Angin, yang menjalin hubungan melalui pernikahan. Pada abad ke-19, Belanda tertarik pada wilayah Karo karena sumber daya alamnya, memperkenalkan infrastruktur dan pendidikan, meskipun suku Karo tetap mempertahankan tradisi mereka. Pada abad ke-20, orang Karo mulai menyebar ke kota-kota besar seperti Medan dan Jakarta, serta ke luar negeri ke negara-negara seperti Belanda dan Amerika Serikat, tetapi tetap berhubungan dengan budaya mereka. Identitas Karo semakin kuat melalui upacara adat, penggunaan bahasa Karo, dan struktur sosial berdasarkan Mergasi 5. Suku Karo tersebar di Tanah Karo atau wilayah Kabanjahe dan Brastagi, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, serta kota-kota di Pulau Jawa dan luar negeri. Wilayah asal Karo terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dilindungi oleh Gunung Sibayak dan Sinabung, dan penyebaran yang terus berkembang. Rumah adat Karo, khususnya Siwalu Jabu, memiliki nilai religius yang mendalam. Desain dan struktur rumah ini mencerminkan keyakinan masyarakat Karo terhadap hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap bagian dari rumah, termasuk ruang-ruang tertentu, dipersembahkan untuk kegiatan ritual dan upacara adat. Nilai religius ini juga terlihat dalam penggunaan simbol-simbol tertentu yang mewakili kepercayaan spiritual masyarakat Karo, serta dalam tradisi dan kebiasaan yang dijaga turun-temurun. Secara keseluruhan, Siwalu Jabu berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas dan keagamaan masyarakat Karo. Secara harfiah, penanaman Siwalu Jabu berasal dari bahasa Karo, walu bermakna 8 dan Jabu berarti rumah. Maka dapat diartikan Siwalu Jabu adalah rumah yang mempunyai 8 ruangan. Siwalu Jabu dibangun dengan material kayu, bambu, dan icu. Pada bagian tiang, kerangka, lantai, dan dinding, Siwalu Jabu menggunakan material kayu. Untuk kerangka atap dan teras dibangun dengan bahan
bambu, dan bagian atap Siwaluh Jabu terbuat dari ijuk yang tahan dari terik dan hujan. Desa Siwaluh atau Desa Delapan. Ornamen ini menunjukkan tutur Siwaluh dalam masyarakat Karo. Ornamen ini dapat pada dinding bagian bawah rumah adat berupa petunjuk arah mata angin. Petunjuk arah mata angin ini yang ada pada ornamen ini menunjukkan arah yang baik dan buruk bagi masyarakat Karo untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan acara adat. Lokasi rumah adat Karo itu terletak di Desa Dokan 1. Desa Dokan merupakan salah satu desa di wilayah Karo, Sumatera Utara. Dan lokasi pertama rumah adat Karo yaitu Siwaluh Jabu berada di Desa Dokan, Sumatera Utara. Rumah adat Siwaluh Jabu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Karo yang memiliki latar belakang, yakni rumah adat ini memiliki elemen-elemen yang berfungsi sebagai simbol pengatur tingkah laku masyarakat Karo dengan sesamanya dan alam lingkungannya. Lalu selanjutnya adalah cara anggota keluarga dalam rumah Siwaluh Jabu mengatur ekonominya. Kedelapan keluarga yang tinggal di Siwaluh Jabu mengatur ekonomi mereka dengan cara bekerja sama. Seperti yang kita ketahui, daerah Karo kaya akan sumber daya alam, terutama bahan pangan. Dan kedelapan keluarga tersebut mengatur ekonominya dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tersebut. Dari segi usia bangunan, rata-rata Siwaluh Jabu didirikan pada tahun 1880-an. Faktor usia bangunan inilah yang membuat rumah adat Karo semakin lama semakin berkurang karena biaya perbaikannya yang sangat mahal. Apakah yang tinggal di rumah Siwaluh Jabu itu ada hubungan keluarga? Mas Ri Singarimbun dalam makalah Seminar Pelestarian Rumah Adat Karo tahun 1989 menjelaskan keunikan komposisi penghuni rumah adat masyarakat Karo. Jika umumnya rumah adat dihuni oleh kelompok yang homogen berdasarkan garis keturunan, penghuni rumah adat Karo bukan unit yang homogen dari garis keturunan. Yang kedua, apakah tidak terjadi perselingkuhan? Dalam rumah adat Karo Siwaluh Jabu yang terdiri dari 8 keluarga, dinamika sosial dan budaya sangat berpengaruh. Meskipun tinggal berdekatan, biasanya ada norma dan nilai yang mengatur interaksi antara anggota keluarga, termasuk dalam hal hubungan. Perselingkuhan bisa terjadi di mana saja, namun tradisi dan nilai-nilai masyarakat Karo yang kuat biasanya membantu menjaga keharmonisan dan kepercayaan antar keluarga. Selain itu, adanya pengawasan sosial juga berperan penting dalam mencegah masalah seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu, kenapa harus 8 keluarga yang tinggal di rumah Siwaluh Jabu? Jadi itu karena struktur 8 keluarga mencerminkan sistem kekerabatan dan nilai-nilai sosial masyarakat Karo. Setiap jabu atau ruang memiliki fungsi dan peran masing-masing yang menciptakan kerjasama dan solidaritas antara anggota keluarga. Ini juga mencerminkan prinsip gotong royong dan pembagian tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, menjaga tradisi, dan mempertahankan identitas budaya. Selain itu, sistem ini memungkinkan dukungan sosial yang lebih kuat dan pengolahan sumber daya yang lebih efektif dalam komunitas.